Pernah nggak ngerasa badan makin letoy padahal nggak ngapa-ngapain? Jalan dikit udah ngos-ngosan, angkat galon aja kayak mindahin kulkas. Banyak orang kira itu tanda usia, padahal bisa jadi gara-gara makanan yang tiap hari kita makan loh. Nah, ini dia yang sering nggak disadari. 5 makanan yang diam-diam bikin otot makin lemah, bikin cepat tua, dan bikin bapak-bapak di atas 50-an kehilangan tenaga cadangan. Yuk dengerin baik-baik, jangan sampai telat sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, ketemu lagi di channel Lansia Cek yang selalu bahas hal-hal penting tapi sering diremehkan. Di sini kita ngopi sambil belajar bareng tentang kesehatan, tapi santai aja, nggak bakal bikin pusing kayak baca jurnal medis. Jadi, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, aktifin loncengnya, dan share video ini biar makin banyak orang tua kita yang sadar akan tanda-tanda kecil dari tubuhnya sendiri. Tulis di kolom komentar dari mana Bapak Ibu berasal, agar bisa saling menyemangati dan mendoakan agar makin banyak lansia yang terbantu kesehatannya. Satu klik dari Bapak Ibu bisa bantu ribuan orang lain tetap sehat dan kuat meski umur udah lewat kepala 5. Pernah nggak sih ngerasa badan kayak makin gampang capek, jalan dikit udah ngos-ngosan, angkat galon aja serasa mindahin gunung? Nah, itu bukan semata-mata karena umur, tapi bisa jadi karena otot kita pelan-pelan mogok kerja tanpa kita sadari. Banyak orang mikir, biasalah faktor U. Padahal, dokter bilang penyebabnya sering justru dari hal-hal kecil yang kita lakukan tiap hari, terutama soal makanan. Coba deh ingat-ingat, tiap pagi sarapan apa? Roti putih, gorengan, nasi uduk plus teh manis. Nah loh, itu dia awalnya. Makanan yang terlalu banyak gula dan karbo simpel ternyata bisa mempercepat proses penurunan massa otot, terutama di usia 50 ke atas. Tubuh jadi gampang nyimpen lemak, tapi malas bangun otot baru. Akhirnya, makin lama, kita bukan tambah kuat, malah tambah loyo. Dan yang menarik, menurut penelitian, otot mulai berkurang drastis mulai umur 40-an. Tiap 10 tahun, otot bisa menyusut sampai 8%. Bayangin kalau nggak dijaga, umur 60 bisa tinggal separuh tenaga dulu. Tapi anehnya banyak orang baru sadar setelah lutut mulai nyeri, punggung sering pegel, atau gampang jatuh waktu bangun dari duduk. Di warung kopi, sering tuh ada bapak-bapak yang bilang, dulu waktu muda saya angkat karung beras 2 juga tuat, sekarang sandal aja sering ketinggalan. Nah, itu bukan cuma nostalgia, itu tanda ototnya mulai melemah. Dan penyebab utamanya sering bukan karena kurang olahraga doang, tapi karena salah makan. Kebiasaan konsumsi makanan cepat saji, terlalu banyak nasi putih, kurang protein, dan jarang makan sayur jadi biang keroknya. Apalagi kalau tiap hari duduk lama, depan TV, atau nongkrong sambil ngopi manis 3 kali sehari. Tapi jangan khawatir, di bab-bab berikutnya kita bakal bahas tuntas 5 makanan yang diam-diam bikin otot makin lemah, plus gimana cara mencegahnya. Ada yang sering banget kita makan tanpa sadar efeknya. Ada juga yang bisa diganti dengan pilihan lebih sehat tanpa kehilangan kenikmatan. Jadi, kalau kamu udah mulai ngerasa tenaga muda tinggal kenangan, jangan buru-buru nyalahin usia dulu. Bisa jadi pelakunya ada di piring kamu sendiri. Nah, kalau ngomongin makanan pokok orang Indonesia, siapa sih yang bisa lepas dari nasi putih? Rasanya belum makan kalau belum ketemu nasi, betul nggak? Bahkan ada yang bilang, kalau belum makan nasi, perut kayak belum isi. Tapi hati-hati sobat warung kopi, ternyata nasi putih ini termasuk salah satu biang keladi otot cepat lemah di usia lanjut. Kenapa bisa begitu? Jadi begini, nasi putih itu tinggi banget kandungan glikemiknya. Artinya, begitu kita makan, gula darah langsung melonjak kayak roket. Tubuh langsung ngeluarin insulin buat nurunin gula itu. Tapi kalau kebanyakan, lama-lama tubuh jadi kebal sama insulin. Nah, akibatnya, otot yang seharusnya dapat suplai energi malah kehalang. Lama-lama ototnya kekurangan bahan bakar.
besar, makin susah tumbuh, dan akhirnya menyusut pelan-pelan. Dokter gizi bahkan bilang, nasi putih itu kayak teman manis yang menusuk dari belakang. Lembut di lidah, tapi diam-diam nyerang otot dan metabolisme. Apalagi kalau porsinya segunung, ditambah lauk goreng-gorengan, dan minumnya teh manis. Waduh, otot nggak cuma lemah, tapi lemak jadi rajin nongol di perut. Saya pernah ngobrol sama Pak Slamet, pelanggan tetap warung kopi depan pasar. Dulu waktu muda badannya kekar, kerja di gudang angkat karung beras tiap hari. Tapi setelah pensiun, tiap pagi makannya nasi uduk dan gorengan. Katanya biar tenaga balik, Mas. Bukannya makin kuat, lututnya malah sering gemetar. Dan pas dicek dokter, ternyata kadar gulanya tinggi. Ototnya banyak hilang, digantikan lemak. Lah, saya pikir nasi itu sumber tenaga, katanya kaget. Nah, disitulah jebakannya. Nasi putih memang kasih energi cepat, tapi bukan energi jangka panjang. Kalau nggak diimbangi protein dan serat, energi itu cepat habis dan bikin kita gampang lelah. Bayangin otot kayak mesin, tapi dikasih bensin murahan. Jalan sih, tapi cepat rusak. Solusinya bukan berarti harus putus hubungan sama nasi, cuma perlu sedikit upgrade. Ganti sebagian nasi putih dengan nasi merah, beras hitam, atau bahkan quinoa kalau mau keren dikit. Tambahin lauk tinggi protein kayak telur, tempe, tahu, atau ayam tanpa kulit, biar otot punya bahan bakar dan bahan bangunan yang layak. Ingat ya, yang bikin otot kuat bukan seberapa banyak makan, tapi seberapa pintar kita milih makanannya. Karena tubuh itu bukan tong sampah, dia butuh asupan yang tepat biar tetap prima, meski usia udah 60-an. Nah, kalau tadi kita bahas nasi putih yang diam-diam menipu, sekarang kita masuk ke musuh berikutnya yang jauh lebih berisik, gorengan. Yup, makanan sejuta umat yang selalu setia menemani teh hangat di pagi hari dan kopi hitam di sore hari. Siapa sih yang bisa nolak godaan tempe mendoan anget, tahu isi, atau pisang goreng yang kriuknya terdengar sampai hati? Tapi sayangnya nih, di balik kriuk nikmat itu tersembunyi rahasia kelam buat kesehatan otot, terutama di usia 50 tahun ke atas. Gorengan itu tinggi banget lemak trans, jenis lemak jahat yang bikin aliran darah seret, kayak jalanan macet pas jam pulang kerja. Nah, kalau aliran darah udah terganggu, otomatis nutrisi dan oksigen yang harusnya sampai ke otot jadi tersendat. Akibatnya, otot kekurangan makanannya dan makin lama makin lemah. Saya pernah ngobrol sama Pak Darto, pelanggan setia warung kopi ujung gang. Tiap sore dia nongkrong sambil minum kopi hitam dan gorengan 5 biji. Katanya, yang penting bahagia dulu, urusan sehat belakangan. 2 tahun kemudian, pas ketemu lagi, dia bilang kakinya sering kesemutan, pegel terus, dan tenaga cepat habis walau cuma jalan ke warung. Dokternya bilang sirkulasi darahnya jelek dan ototnya mulai menyusut. Padahal saya rajin makan tempe, Mas, katanya. Betul sih, tapi kalau tempenya dicelup minyak jelantah 5 kali, ya sudah, proteinnya kalah sama lemaknya. Masalahnya bukan cuma di gorengannya, tapi juga di minyaknya. Banyak penjual yang pakai minyak berkali-kali biar hemat, padahal makin sering dipakai, makin tinggi kadar radikal bebasnya. Nah, radikal bebas ini kayak maling yang datang diam-diam dan nyerang sel-sel otot. Lama-lama otot nggak cuma lemah, tapi juga cepat capek dan mudah cedera. Kalau sudah begitu, bukan cuma tenaga yang drop, tapi semangat juga ikut kendor. Karena tubuh yang lemah itu mempengaruhi semuanya, dari cara kita jalan, berpikir, sampai suasana hati. Tapi tenang dulu, bukan berarti hidup harus tanpa gorengan ya. Kuncinya ada di pengendalian dan cara masak. Kalau memang suka gorengan, bikin sendiri di rumah. Pakai minyak baru dan jangan sering-sering.
Atau ganti cara masaknya, bisa dipanggang, di air fryer, atau ditumis sedikit minyak zaitun. Dokter bilang kalau mau umur panjang dan otot tetap kuat, kurangi makanan yang bikin serat dari dalam. Gorengan itu enak di lidah, tapi kalau berlebihan bisa bikin otot dan pembuluh darah kayak selang mampet, susah ngalirin apapun. Jadi mulai sekarang, tiap kali lihat gorengan garing yang menggoda, coba ingat kata bijak dari warung kopi. Yang renyah di luar belum tentu kuat di dalam. Kalau tadi kita bahas gorengan yang kriuk-kriuk menggoda tapi bahaya, sekarang kita masuk ke makanan yang kesannya berisi banget. Daging olahan. Yup, sosis, kornet, nugget, ham, pokoknya semua yang kelihatannya praktis, tinggal goreng atau rebus, langsung siap santap. Apalagi buat para lansia yang tinggal sendiri atau nggak mau ribet di dapur. Tapi sayangnya, di balik rasa gurihnya itu, ada jebakan halus yang bikin otot makin lemah dan gampang loyo. Kebanyakan orang mikir, ini kan daging juga, pasti tinggi protein. Padahal kenyataannya, protein aslinya udah jauh berkurang karena proses pengolahan panjang, dicampur tepung, pengawet, pewarna, bahkan sodium nitrit yang bikin warnanya tetap merah segar. Nah, zat kimia itulah yang diam-diam menyerang sel otot dari dalam. Bukannya memperkuat, malah bikin sel-sel itu rusak pelan-pelan tanpa disadari. Saya pernah ngobrol sama Bu Rini, tetangga sebelah rumah. Beliau udah umur 62, tapi masih rajin olahraga pagi. Cuma katanya, belakangan kok gampang capek dan lututnya sering gemetar. Setelah dicek, ternyata kadar natrium dalam darahnya tinggi banget. Ternyata gara-gara sarapan tiap pagi cuma roti dan sosis. Katanya praktis dan gak repot, tapi justru itu yang bikin tenaganya menurun. Daging olahan tinggi natrium bikin tubuh gampang dehidrasi dan sirkulasi darah ke otot terganggu. Akibatnya, otot kehilangan elastisitas dan kekuatannya. Menurut ahli gizi, setiap 50 gram daging olahan per hari bisa meningkatkan risiko gangguan otot dan sendi hingga 30% di usia lanjut. Bukan karena dagingnya, tapi karena campuran bahan kimianya yang bikin tubuh kerja lembur buat menetralkan racunnya. Bayangin aja, ginjal dan hati dipaksa lembur setiap hari cuma buat ngolah makanan palsu itu. Padahal kalau mau sehat, tubuh butuh protein murni yang bisa didapat dari telur rebus, ikan, ayam tanpa kulit, atau tempe. Tapi kan rasanya nggak segurih sosis. Iya, betul. Tapi ingat, gurih itu bukan tanda sehat. Gurih itu hasil dari bahan tambahan yang menipu lidah kita. Coba pikir deh, dulu waktu kecil kita makan ikan asin aja bisa lahap, padahal cuma digoreng tanpa tambahan apapun. Tapi sekarang lidah kita udah dimanjakan sama rasa instan. Akibatnya tubuh jadi keblinger, yang asli malah dikira hambar, yang palsu dianggap nikmat. Jadi mulai sekarang yuk balik ke yang alami. Kalau pengen makan daging, mending beli daging segar di pasar dan masak sendiri. Dikasih bumbu bawang putih, lada, sama kecap aja udah lezat banget. Karena seperti kata orang bijak di warung kopi, yang cepat belum tentu tepat, yang praktis belum tentu bagus buat tubuh. Jadi, jangan mau tertipu rasa gurih instan ya. Otot yang kuat dan tubuh yang fit cuma bisa dibangun dari makanan yang jujur, bukan yang cuma pura-pura sehat. Nah, kalau tadi kita udah bahas daging olahan yang gurih, sekarang kita geser ke sesuatu yang kelihatannya lembut, manis, bikin mood naik, tapi diam-diam jadi penyebab otot cepat lemah dan tubuh gampang loyo. Yup, gula tersembunyi, si kecil manis yang suka nyamar di makanan dan minuman kita sehari-hari.
Gula ini ibarat mantan manis yang bikin kangen tapi nyakitin. Sekali dua kali sih nggak apa-apa, tapi kalau tiap hari dikonsumsi, siap-siap aja tubuh jadi disabotase pelan-pelan. Apalagi buat yang udah masuk usia 50 tahun ke atas. Tubuh nggak sekuat dulu, metabolisme udah melambat. Gula yang dulu gampang dibakar, sekarang malah numpuk jadi lemak dan ngerusak jaringan otot. Contohnya nih, Pak Jaya, pensiunan guru 64 tahun. Setiap pagi, beliau rutin minum teh manis dan ngemil roti tawar selai, katanya biar semangat ngurus cucu. Tapi lama-lama kok kakinya sering pegel, otot betisnya kaku, dan tenaga cepat habis. Waktu periksa, dokter bilang kadar gulanya tinggi banget, bukan karena dia doyan permen, tapi karena gula tersembunyi di makanan sehari-harinya. Roti, saus tomat, kopi instan, bahkan makanan kaleng, semuanya penuh dengan tambahan gula yang diam-diam bikin kadar insulin naik turun kayak roller coaster. Kalau kadar gula naik terus, otot jadi kehilangan kemampuan menyerap energi. Itulah kenapa banyak lansia yang bilang, saya makan udah banyak, tapi kok tetap lemas ya? Karena energi yang harusnya masuk ke otot malah nyangkut di lemak. Dan lebih parah lagi, gula berlebih bikin peradangan di jaringan otot, bikin otot makin cepat rusak dan butuh waktu lama buat pulih. Akibatnya, gampang pegal, gampang nyeri, dan stamina drop. Padahal, tubuh sebenarnya butuh energi dari sumber lain yang lebih stabil. Karbohidrat kompleks dari singkong rebus, ubi, oatmeal, atau beras merah. Rasanya memang nggak semanis kue donat, tapi efeknya bikin tubuh kuat lebih lama dan otot tetap lentur. Ahli gizi bahkan menyebut gula berlebih sebagai pencuri tenaga diam-diam. Awalnya bikin kita semangat sesaat, tapi sejam kemudian tubuh langsung drop. Makanya nggak heran, banyak orang tua yang habis minum kopi susu sachet atau teh manis langsung ngantuk berat karena kadar gula melonjak lalu anjlok cepat. Jadi, kalau pengen otot tetap kuat di usia senja, kurangi manis buatan dan perbanyak manis alami. Manis alami itu ada di buah segar seperti pisang, pepaya, atau kurma. Rasanya tetap nikmat, tapi nggak bikin gula darah naik turun kayak drama percintaan. Intinya, tubuh kita nggak butuh gula berlebih buat bahagia. Yang bikin bahagia itu justru ketika badan terasa ringan, tenaga stabil, dan kita masih bisa jalan pagi sambil senyum. Karena, seperti kata orang warung kopi, manis di lidah boleh sesekali, tapi jangan sampai hidupmu pahit karena gula. Nah, Sobat Lansia Cek, dari obrolan kita hari ini, satu hal yang jelas, tubuh kuat di usia lanjut bukan soal umur, tapi soal kebiasaan. Kadang kita sibuk cari obat mahal, suplemen dari luar negeri, tapi lupa kalau obat terbaik itu sebenarnya ada di dapur kita sendiri. 4 makanan berbahaya tadi, daging olahan, gorengan, nasi, dan gula tersembunyi, mungkin terasa nikmat di lidah. Tapi kalau dikonsumsi tiap hari, diam-diam bisa menggerogoti kekuatan otot dan stamina. Sebaliknya, pilih makanan segar, perbanyak sayur, minum air putih, dan jaga jam tidur. Simpel, tapi efeknya luar biasa. Ingat, umur boleh bertambah, tapi semangat dan tenaga jangan sampai berkurang. Kalau tubuh sehat, otot kuat, dan pikiran jernih, hidup di usia 60 ke atas justru bisa lebih bahagia dan produktif. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Siapa tahu, kisahmu bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan jaga tubuhmu, karena sehat itu murah kalau kita mulai dari sekarang.